Oke, jadi di video kali ini aku mau unboxing sebuah barang. Ini adalah sebuah kamera dan aku sebenarnya ini upgrade dari kamera yang sedang aku pakai saat ini, Sony Alpha 6000 yang udah aku pakai kisaran 3 tahunan untuk membangun channel YouTube Gadget Box dari berapa ya? Dari subscribernya itu 12 ribuan sampai sekarang di 220 ribuan. Jadi Sony Alpha A6000 ini udah berjasa banget, dan karena waktunya dia udah 3 tahun, udah nemenin channel ini dan tentunya udah menghasilkan banyak uang dari channel ini. Dan sekarang saatnya untuk mengupgrade Sony Alpha A6000 aku ini dengan kamera terbaru, dan ini juga dari Sony. Nanti kita bakalan buka dan aku bakalan ngasih tahu kenapa aku upgrade dari Sony Alpha A6000 ke kamera satu ini. Kita sambil buka ya. Jadi aku beli kamera ini tuh di Tokopedia dan aku baru beli banget, pakai GoSend instan dan langsung dikirim. Kita langsung buka aja. Sebenarnya kenapa aku upgrade dari kamera Sony Alpha 6000 aku, untuk alasan yang pertama adalah karena di Sony Alpha A6000 itu dia nggak ada mikrofon jack. Yang pertama, kemudian dia belum support 4K. Karena untuk 2-3 tahun ke depan, kebutuhan akan 4K menurut aku ini menjadi kebutuhan yang wajib di dunia videografi ya. Dan si Alpha 6000 ini dia masih pakai resolusi 1080p, dan menurut aku memang sudah saatnya untuk di-upgrade seperti itu. Dan untuk alasan yang kedua, gambar yang dihasilkan Sony Alpha 6000 ini di tahun 2021 menurut aku ini kurang terlalu tajam dibandingkan dengan kamera-kamera rilisan di tahun 2019 ke atas. Jadi mengapa aku putuskan untuk upgrade? Salah satu alasan adalah itu karena Alpha 6000 ini dirilis sudah sejak 2014 lalu. Jadi udah 6 tahunan semenjak dia rilis, dan memang umurnya ini udah cukup tua ya. Tapi overall untuk produksi video, Sony Alpha 6000 ini menurut aku untuk autofocusnya ini cakep banget, masih juara lah kalau bisa dikatakan di tahun 2021 ini. Karena memang kebutuhan aku kenapa harus upgrade, karena ya kita tahu sendiri bahwa di YouTube itu kita nggak cuma bikin konten video yang ya standar aja, karena kita juga bekerja sama dengan brand, kemudian dengan klien. Jadi kita semaksimal mungkin bisa menghasilkan kualitas video yang tentunya seperti yang diharapkan oleh klien atau oleh brand kayak gitu. Makanya kenapa aku harus upgrade? Ya kita fair-fairan aja, memang kualitas video itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting dibandingkan dengan cara penyampaian, kemudian isi dari video. Salah satu aspek yang cukup lumayan penting di dalam suatu video adalah ya kualitas video itu sendiri. Seperti itu. Oke, kita buka. Emang nggak lama ini, bubble wrapnya lumayan banyak guys. Nah, buat teman-teman yang sekarang ini lagi membangun channel YouTube, ya aku doain semoga bisa punya peralatan atau equipment untuk membuat video yang lebih proper, sehingga kedepannya video atau channel dari teman-teman ini juga bisa menghasilkan gitu ya guys. Oke, jadi ini adalah isi dari paket kamera yang udah aku buka tadi. Memang agak lama bukanya karena memang bubble wrapnya itu banyak banget. Dan ini aku kasih tahu untuk struknya. Ini aku beli di Tokopedia. Tepatnya untuk tokonya itu di DOS. Teman-teman pasti udah pada tahu kalau DOS itu merupakan salah satu toko yang menjual peralatan kamera dan lain sebagainya, dan itu udah terkenal banget. Ini aku beli di harga 11.500.000, dapat diskon dari Tokopedia. Dari segini jadi cuman 11.100.000, jadi 400.000. Jadi oke lah. Bagus banget sih emang WIB di Tokopedia kalau misalnya teman-teman pengen beli peralatan kamera, gadget dan lain-lain sebagainya, mumpung di akhir bulan, jadi teman-teman bisa menggunakan promo WIB di Tokopedia. Gitu. Dan ini adalah Sony Alpha A6400. So ya, jadi aku upgrade dari Sony Alpha A6000, which is yang aku lagi pakai sekarang ini untuk recording, ke A6400. Kenapa aku upgrade ke sini, nggak ke A6600 atau ke seri full frame kayak A7 Mark III atau A7C? Karena menurut aku, yang aku butuhin saat ini itu yang pertama adalah kapabilitas untuk 4K,
Dimana kalau si Alpha A6000 ini dia udah bisa 4K 30 fps. Kenapa aku nggak ambil A7C atau A7 III? Karena seri full frame tersebut dia sudah 4K juga, tapi tetap terbatas di 30 fps. Nggak tahu kenapa Sony nggak ngasih opsi 4K 60 fps. Kalau misalnya si full frame A7 III atau A7C ini udah 4K 60 fps, pastinya aku bakalan langsung beli si A7C atau A7 III. Begitu, karena di A6400 ini dia udah 4K 30 fps, jadi sama aja kenapa aku harus upgrade ke full frame yang A7C. Karena kalau misalnya seri full frame dari Sony udah support 4K 60 fps, aku pasti nggak bakalan mikir panjang, bakalan ambil seri full frame-nya. Jadi aku mending nunggu dulu aja beberapa tahun ke depan sampai si seri full frame dari Sony ini udah bisa di 4K 60 fps gitu guys. Dan alasan yang kedua kenapa aku beli A6400, karena ini terdapat beberapa peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Alpha 6000, mulai dari ketajaman dari hasil videonya, kemudian frame rate yang lebih tinggi karena dia di 1080 dia bisa sampai 120 fps. Kemudian dia bisa articulating screen juga kan, nanti kita bakalan cek langsung, dan dia udah weather shield gitu. Meskipun dia nggak punya IBIS karena keseharianku pakai kamera itu nggak yang outdoor, kemudian nggak yang traveling vlog dan kayak gitu, makanya nggak terlalu butuh in-body image stabilization karena aku kebanyakan pakai tripod sama pakai stabilizer atau gimbal gitu guys. Dan ini adalah kita dapat apa ini? Gratis beasiswa DOS School senilai 1,5 juta bagi sahabat DOS yang telah berbelanja minimal 5 juta di DOS. Oke, ini dapat seperti kupon ya, kupon voucher kayak gitu dari DOS, thank you. Kemudian di sini kelengkapannya kita juga dapat kartu garansi karena ini memang garansi resmi. Pastikan teman-teman kalau misalnya beli barang-barang kayak kamera, kemudian gadget gitu, pastikan yang garansi resmi karena untuk klaim garansi, kemudian kalau misalnya ada apa-apa ke depannya itu gampang untuk perbaikannya. Kita juga dapat garansi dari DOS juga. Ini jadi garansi dari Sony Indonesia ini resmi 1 tahun, dapat dari DOS juga 1 tahun, jadi garansinya menjadi 2 tahun. Oke, dan ini dapat apa nih? Dapat voucher juga. Oke, kita langsung coba. Oh, ini terakhir. Ini dapat kamera cleaning kit dari Avantgarde. Ya istilahnya kayak cleaning kit kamera lah, kita taruh sini aja. Dan kita bakalan buka moment of truth si Sony Alpha A6400, kita bakalan buka. Oke, ini masih segel, jadi garansi resmi segel, belum dibuka dari sananya. Oke, yes, kita dapat. Nah, ini dari Sony Authorized Service Center. Ini wajib disimpan, dan ini ada nanti kita isi, tapi di lain waktu, gak di video ini, nanti bakalan lama video ininya. Ini adalah isi-isian untuk kartu garansi. Kemudian di sini ada user manual biasa dan buku-buku yang kebanyakan pastinya ya 100% gak bakalan dibaca. Orang soalnya sekarang ini kalau misalnya nyari tutorial dan lain sebagainya itu lebih prefer ke YouTube atau ke Google. Oke, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kita dapat charger, kepala charger. Dia kenapa ya kayak gini ya? Kenapa nggak dikasih yang charger kayak Indonesia gitu? Kenapa yang giginya 3 kayak gini? Tapi nggak apa-lah. Emang biasanya nggak aku pakai karena pakai external charger biasanya aku. Oh, ada beberapa versi guys. Tadi yang 3 colokannya, ini yang 2. Harusnya di sini juga ada yang 1. Nah, biasanya dipakai yang ini. Oke, lengkap ya. Kita juga mendapatkan baterai, 1 buah baterai. Oh bukan, ini konektor chargernya, konektor charger. Kemudian kita dapat chargernya. Dia yang masih kekurangannya di sini, dia masih pakai NP-FW50. Yang sepengalaman aku pakai baterai ini baik di Sony Alpha 6000 atau semua seri Sony yang pakai baterai ini tuh, dia ini kelemahannya ini boros banget. Makanya aku nggak pakai baterai ini, aku pakai power bank. Jadi ada baterai dummy gitu, tak colokin ke power bank, jadi dia unlimited. Ini jarang aku pakai, cuman kalau misalnya ke outdoor aja ini baru aku pakai guys. Lanjut, kita dapat kabel USB. Ini masih micro USB. Kalau yang seri full frame terbaru A7C di atasnya itu udah pakai USB Type-C, tapi yang ini masih pakai micro USB. Dapat strap juga, tali, dan
Di sini ada apa ini? Oh, di sini kita dapat buat penutup dari electronic viewfinder-nya, guys. Oke. Dan ini dia Sony Alpha A6000. Kita buka. Aku beli yang body only dari si Alpha 6400 ini karena aku udah punya kamera Sony Alpha 6000, which is untuk sensornya sama, APS-C, kemudian form factor-nya juga sama, lensa-lensa yang aku pakai juga sama. Aku punya dua lensa, Sigma 16mm f1.4 sama Sony 35mm f1.8, dan aku nggak perlu beli lensa lagi karena untuk kebutuhan aku udah punya dua lensa tersebut. Untuk lensa kit biasanya aku malah nggak pakai sama sekali, jadi aku pakai lensa wide si f1.4 dari Sigma, kemudian untuk medium shot itu aku pakai Sony 35mm f1.8 gitu, guys. Nah, ini adalah Sony Alpha 6400 dan ya terasa lebih premium kalau misalnya dibandingkan dengan Sony Alpha 6000. Kenapa aku pilih ini? Ya memang karena ada peningkatan di banyak hal, terutama adalah di flip screen-nya. Jadi kalau si Alpha 6000 kan dia belum bisa di flip screen kayak gini. Makanya kalau misalnya aku record pakai Sony Alpha 6000 yang ada di atas ini, aku pakai external monitor ini dari Filmworld. Jadi kalau misalnya aku lagi record, aku bisa ngelihat apa yang aku record ini di external monitornya gitu, guys. Tapi kalau pakai ini, mungkin external monitornya untuk editor aku bakalan dipakai, sehingga aku bisa langsung direct ke sini kalau misalnya buat video-video yang nggak terlalu proper kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua kenapa aku beli Alpha 6400, karena dia di sini ada mikrofon jack. Jadi selama ini aku ketika merekam audio dari Sony Alpha 6000 itu aku pakai external recorder, pakai Zoom H1n, dan aku juga pakai Boya untuk clip on-nya. Dan sekarang kalau misalnya di sini udah ada audio jack, aku bisa langsung direct ke sini tanpa perlu synchronizing kalau misalnya di post production. Jadi bakalan lebih reliable aja kalau misalnya pakai kamera yang satu ini. Dan keuntungan yang paling gede sebenarnya ada di 4K sih. 4K, dia 30 fps 4K, dan tentunya gambar yang dihasilkan dari Sony Alpha 6400 ini dia jauh lebih tajam dibandingkan dengan Sony Alpha 6000. Kemudian fitur lainnya yang membuat aku milih Sony Alpha 6400 ini, kenapa? Khususnya untuk videografi, dia nggak ada recording limit. Artinya kita tidak dilimit untuk recording di Alpha 6400 ini. Kalau biasanya di Sony kamera APS-C itu di record limit di 30 menit, dia bakalan auto cut off atau auto stop recordingnya. Di Alpha 6400 ini dia bisa unlimited recordingnya sampai baterainya habis. Dan ini cocok banget misalnya kita lagi bikin video podcast atau video interview kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu memusingkan tentang recording limit, atau kita nggak nontonin terus si menitan yang ada di kameranya. Itu yang bikin aku upgrade ke kamera satu ini. Kemudian keuntungannya kedua, dia nggak ada overheating sama sekali. Karena setelah aku pakai Sony Alpha 6000 selama kurang lebih 3 tahun, setahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir itu aku mengalami banyak masalah, yaitu overheating. Jadi tahu-tahu ketika aku lagi ngerekam, dia stop recording, harus didiemin dulu biar dingin. Bahkan aku sampai beli kipas kecil gitu, kipas kecil 5 sentian, ada 3 biji, tak tempelin di belakang. Sekarang aku juga lagi pakai. Kalau bisa aku copot, ini aku bisa liatin. Nah, jadi aku pakai kipas kayak gini, ini fungsinya untuk mendinginkan di bagian belakang dari Sony Alpha 6000 ini. Ini biar apa? Biar dia tetap dingin. Dan aku pakai kipas itu tuh dia bener-bener dingin dan nggak overheating sama sekali sampai di record limit 30 menit. Dan itu works banget buat teman-teman yang sekarang ini lagi pakai kamera Sony, baik Sony Alpha 6000 maupun yang Sony Alpha 6300 itu masih ada overheatingnya juga. Itu aku jamin kalau misalnya teman-teman pakai itu dia nggak bakalan ada overheating. Dan sekarang aku nggak pakai itu lagi, pakai kamera ini mungkin bakalan lebih baik lah untuk kedepannya. Dan mungkin itu aja guys untuk kali ini. Aku cuma mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa di channel ini aku lagi upgrade sebuah kamera tentunya untuk memperbaiki kualitas video dari channel aku. Dan mungkin dengan upgrade kamera ini harapannya bisa membuat teman-teman lebih betah nonton video di channel Gadget Box, dan tentunya
agar teman-teman juga dimanjakan dengan hasil dari Sony Alpha 6400 ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, karena mungkin ini reviewnya nggak terlalu dalam tentang kamera ini, karena kamera ini udah banyak reviewnya di internet, teman-teman bisa cari kalau misalnya teman-teman pengen beli. Dan kalau aku jelasin satu persatu di video ini tentunya bakalan panjang banget, jadi aku cuma ngasih alasan aku aja kenapa aku upgrade dari Alpha 6000 ke Alpha 6400. Thank you for watching this video. Jangan lupa tinggalkan like di video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mungkin kalau misalnya teman-teman suka sama konten yang dibuat dari video ini, jangan lupa buat subscribe di channel Gadget Box. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Gilang pamit dan have a nice day.